Di tengah kepedihannya, Haris mendengar suara bisikan-bisikan menakutkan di telinganya. Kau pantas mendapatkan ini Haris, bisik suara itu. Kau telah menyia-nyiakan hidupmu di dunia. Kau lalai dalam salat dan agamamu. Haris semakin ketakutan. Ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap hatinya. Ya Allah, ampuni aku. Berikan aku kesempatan sekali lagi untuk kembali ke dunia dan memperbaiki diri. Namun, permohonan itu sudah terlambat. Haris, seorang pemuda berusia 25 tahun, terlahir dengan wajah rupawan dan harta berlimpah. Sejak kecil, dia dimanjakan dengan segala kemewahan. Orang tuanya selalu berusaha memberikan yang terbaik baginya, termasuk pendidikan agama. Seiring beranjak dewasa, Haris mulai terlena dengan kenikmatan duniawi. Dia lebih memilih menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang bersama teman-temannya daripada menunaikan salat. Nasihat dan teguran dari orang tua dan teman-teman selalu dia hiraukan. Haris terjerumus dalam gaya hidup hedonisme. Dia gemar clubbing, mabuk-mabukan, dan bermain judi. Salat dianggapnya sebagai hal yang membosankan dan membuang waktu. Baginya, lebih penting untuk menikmati hidup daripada memikirkan akhirat. Suatu hari, Haris bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Sarah. Dia langsung jatuh cinta dan berusaha keras untuk mendapatkan hati Sarah. Sarah adalah seorang gadis yang religius dan selalu mengingatkan Haris untuk salat. Awalnya, Haris mengikuti ajakan Sarah untuk salat berjamaah di masjid. Namun, lama-kelamaan, dia kembali ke kebiasaan lamanya dan meninggalkan salat. Sarah yang melihat perubahan sikap Haris pun merasa kecewa dan memutuskan untuk menjauh darinya. Kehilangan Sarah membuat Haris merasakan kehampaan yang mendalam. Dia mulai merenungkan hidupnya dan menyadari kesalahannya selama ini. Dia menyesal telah lalai dalam menunaikan salat dan menjauh dari agama. Suatu malam, Haris mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan setelah mabuk di klub. Dia tidak memperhatikan jalan dan akhirnya mengalami kecelakaan fatal. Mobilnya menabrak pohon dan Haris terlempar keluar dari mobil. Saat Haris tergeletak di jalan dengan luka parah, dia melihat bayangan Sarah yang mendekatinya. Sarah dengan raut wajah sedih berkata, Haris, ini adalah akibat dari kelalaianmu yang selalu meninggalkan salat. Seandainya kamu mau mendengarkan nasihatku, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Haris merasakan penyesalan yang mendalam atas semua perbuatannya. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji untuk tidak pernah lagi meninggalkan salat jika dia diberi kesempatan untuk hidup kembali. Nyawa Haris pun tidak tertolong. Dia meninggal dunia dengan membawa penyesalan yang teramat dalam. Ketika Haris tersadar, dia menemukan dirinya berada di alam kubur yang gelap dan mencekam. Rasa takut dan penyesalan semakin menyiksanya. Dia teringat semua amalannya yang sia-sia, terutama salat yang sering dia tinggalkan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dan bau busuk yang menyengat. Dari balik kegelapan, muncullah ular raksasa bernama Sajaul Aqra. Ular itu melilit tubuh Haris dengan kuat, siap menyiksanya atas kelalaiannya dalam salat. Sajaul Aqra adalah ular raksasa yang bertugas menyiksa orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan lalai salat. Ular ini digambarkan sebagai makhluk yang sangat besar, panas, dan berbisa. Ia memiliki kekuatan luar biasa dan mampu melilit tubuh manusia dengan sangat kuat. Tugas utama Sajaul Aqra adalah menyiksa orang-orang yang lalai salat di alam kubur. Siksaan yang diberikan oleh Sajaul Aqra sangatlah pedih dan tak tertahankan. Orang yang disiksa oleh Sajaul Aqra akan merasakan panasnya api neraka dan merasakan sakitnya lilitan ular yang sangat kuat. Terdapat beberapa hadits yang menjelaskan tentang Sajaul Aqra. Salah satunya adalah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan salat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus kepadanya 2 malaikat yang akan memukulnya dengan palu dari besi dari atas kepalanya sampai ke telapak kakinya. Kemudian mereka berkata,
bangunlah dan salatlah. Kemudian dia menjawab, aku tidak mampu. Lalu mereka memukulnya lagi dengan palu itu. Kemudian mereka berkata, bangunlah dan salatlah. Kemudian dia menjawab, ampun, aku tidak mampu. Lalu mereka memukulnya lagi dengan palu itu. Kemudian mereka berkata, bangunlah dan salatlah. Kemudian dia menjawab, aku tidak mampu, ampun. Kemudian datanglah seekor ular yang besar bernama Sajaul Aqra. Ular itu melilitnya dan berkata, aku adalah Sajaul Aqra, yang ditugaskan untuk menyiksa orang yang meninggalkan salat. Kemudian ular itu menyiksanya sampai hari kiamat. Haris menjerit kesakitan saat Sajaul Aqra melilitnya semakin erat. Ular raksasa itu bagaikan api neraka yang membakar tubuhnya. Rasa panas dan perih tak tertahankan. Haris tak mampu bergerak, dia hanya bisa pasrah menerima siksaan akibat kelalaiannya dalam menunaikan salat. Di tengah kepedihannya, Haris mendengar suara bisikan-bisikan menakutkan di telinganya. Kau pantas mendapatkan ini, Haris, bisik suara itu. Kau telah menyia-nyiakan hidupmu di dunia. Kau lalai dalam salat dan agamamu. Haris semakin ketakutan. Ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap hatinya. Ya Allah, ampuni aku. Berikan aku kesempatan sekali lagi untuk kembali ke dunia dan memperbaiki diri. Teriak Haris dengan sisa-sisa tenaganya. Di hadapannya, Haris melihat penampakan-penampakan mengerikan. Dia melihat orang-orang yang disiksa di alam kubur karena dosa-dosa mereka. Dia melihat orang-orang yang dibakar api neraka, dibelenggu, dan dimakan oleh ular-ular berbisa. Haris ketakutan setengah mati. Dia tak ingin merasakan siksaan yang sama. Tiba-tiba datang dua malaikat menghampirinya. Malaikat Mungkar dan Nakir mulai menanyainya tentang amal perbuatannya di dunia. Siapa Tuhanmu? Tanya malaikat Mungkar dengan suara keras. Haris terdiam, dia tak mampu menjawab pertanyaan itu. Rasa penyesalan dan ketakutan semakin menyelimuti hatinya. Apa agamamu? Tanya malaikat Nakir. Haris kembali terdiam, dia tak berani menjawab pertanyaan itu. Dia tahu bahwa dia telah lalai dalam menjalankan agamanya. Haris dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa dia telah menyia-nyiakan hidupnya di dunia. Dia menyesali semua perbuatannya yang salah dan lalainya dalam beribadah. Dia teringat nasihat orang tua dan teman-temannya tentang pentingnya salat. Namun dia tidak pernah menghiraukannya. Kini, dia harus merasakan akibat dari kelalaiannya. Kisah Haris menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kematian bisa datang kapan saja. Janganlah lalai dalam beribadah, terutama salat.